Review alur film yang berjudul Coming Soon. Film horor ini dari negara Thailand yang pastinya tidak diragukan lagi kengeriannya. Dirilis pada tanggal 30 Oktober 2008 dan disutradarai oleh Sopon Sagdapisit. Film ini diangkat dari kisah nyata yang dimana ada wanita gila menculik anak-anak kecil di desanya, kemudian mencongkel mata mereka, lalu wanita gila itu pun digantung hingga dirinya mati. Ketika proses pembuatan film ini, seorang aktris yang memerankan wanita gila itu harus benar-benar mati karena pengaman yang digunakannya terputus. Film ini juga memperlihatkan perjuangan seorang pria melepaskan kutukan setelah dirinya menonton film tersebut, dan tidak menutup kemungkinan kita yang menonton film ini juga terkena kutukan diganggu hantu wanita itu. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan menampilkannya seorang anak kecil yang baru saja tersadar dari pingsannya dalam keadaan tangan dan kakinya yang terikat. Tidak lama kemudian datanglah seorang wanita tua dengan sebilah pisau yang sepertinya akan melukai anak kecil tersebut. Wanita tua itu bernama Chaba. Anak kecil itu sempat bersembunyi di dalam lemari, tapi sayangnya Chaba sudah tahu persembunyiannya. Ketika akan ditangkap, anak kecil itu sempat membuat perlawanan dan bahkan hampir saja dia bisa lolos keluar dari rumah tersebut. Tapi Chaba berhasil menangkapnya dan langsung mengikat di kursi bersama anak kecil lainnya yang sudah Chaba culik. Di sana kita diperlihatkan dengan kondisi anak-anak itu dalam keadaan wajah mereka yang berdarah-darah dan bola mata mereka yang sudah dicungkil oleh Chaba. Tidak lama kemudian terlihat orang-orang masuk ke rumah itu yang ternyata mereka adalah orang tua dari anak-anak yang Chaba culik. Melihat keadaan anak mereka yang kehilangan matanya, mereka pun langsung melampiaskan kemarahan ke Chaba. Mereka memukuli Chaba dan menghajarnya habis-habisan. Bahkan salah satu dari mereka merobek mulut Chaba menggunakan pisau. Tidak puas dengan itu, mereka pun kemudian menggantung Chaba. Dan ternyata semua itu adalah adegan sebuah film yang sedang diputar di dalam teater bioskop. Film itu berjudul Hantu Gentayangan. Film itu adalah screening film atau semacam tayangan uji coba sebelum ditayangkan buat umum. Lalu terlihat seorang wanita dari salah satu kru pembuatan film itu meninggalkan teater untuk pergi merokok di tangga. Di sana ia bertemu dengan seorang pria bernama Toh. Toh adalah sutradara film yang tadi kita lihat. Setelah selesai, kemudian wanita itu akan kembali masuk ke dalam teater untuk melanjutkan menonton. Tiba-tiba, dia melihat seseorang yang masuk ke teater kosong. Dia pun ikut masuk ke teater kosong tersebut. Dan tiba-tiba di dalam sana ia merasakan sesuatu yang aneh. Layar teater kemudian menampilkan adegan saat Chaba digantung. Dan tiba-tiba scene berpindah ke seorang pria yang bernama Shen dan temannya bernama Yot. Mereka adalah karyawan bioskop yang bertugas sebagai operator film. Saat itu mereka merencanakan akan membajak film yang tadi kita tonton di scene awal dan kemudian menjualnya dengan orang yang mau membelinya dengan harga yang mahal. Kemudian scene berpindah lagi saat Shen berada di loker dan bertemu dengan mantannya yang bernama Som. Saat itu tidak ada percakapan di antara mereka karena di sini Som terlihat masih marah dengan Shen. Lalu tidak sengaja Shen mendengar percakapan Som dengan seseorang lewat telepon kalau sebenarnya Som berulang tahun hari ini. Som, suksesวันเกิดนะ. Singkat cerita, Shen dan Yot akan melancarkan aksi mereka membajak film. Mereka pun membagi tugas yang dimana Shen bertugas memutar film dari atas, sedangkan Yot merekam film menggunakan kamera handycamnya di dalam teater seorang diri. Sembari menunggu Yot, Shen melihat kertas pegadaian jam tangan milik Som yang sudah ia gadaikan, dan kita akan melihat flashback di mana Shen dan Som bertengkar dan kemudian memutuskan hubungan mereka. Shen yang sedang dalam pengaruh narkoba mengobrak-abrik tas Som mencari uang atau barang yang bisa digunakan untuk membeli narkoba lagi. Aksi Shen itu kepergok Som yang baru saja keluar dari kamar mandi.
Som melihat Sen akan mengambil jam tangannya. Tentu saja Som melarangnya, tapi Sen malah memukul Som sampai jidat Som berdarah. Setelah sadar dari lamunannya, Sen teringat dengan Yot yang masih belum keluar dari teater. Sen segera menyusul Yot ke sana, tapi Yot malah menghilang dan hanya meninggalkan kameranya. Sen pun kemudian memutar hasil rekaman itu. Betapa kagetnya dia melihat Yot yang sempat terekam seperti orang yang ketakutan. Lalu kemudian Yot pun menghilang. Sen juga mencari Yot di rumahnya, tapi tetap saja tidak ia temukan. Sepulangnya dari rumah Yot, dia dihadang oleh dua pria yang ternyata mereka adalah pembeli film bajakan yang ditawarkan oleh Yot. Mereka memberikan uang kepada Yot, tapi filmnya belum mereka terima. Mereka yang kesal lalu memukul motor Sen sampai pecah dan menyuruh Sen agar menyelesaikan merekam film tersebut sebelum film itu ditayangkan di bioskop. Sen pun masuk ke teater untuk menyelesaikan merekam film itu dan sekaligus menontonnya. Ia terus mencoba menghubungi Yot, tapi teleponnya tidak diangkat. Lalu tiba-tiba dia melihat Yot berada di film yang dia rekam tersebut, dalam keadaan sudah mati dan bola matanya yang sudah dicungkil. Singkat cerita, semenjak menonton film itu dan melihat Yot ada di salah satu adegannya, kehidupan Sen pun berubah. Dia seperti diteror dan dihantui. Bahkan saat dia di rumahnya sendiri pun, dia sering mengalami kejadian-kejadian aneh. Sampai suatu saat ketika Sen melihat poster film yang dia tonton, dia mulai menyadari sosok yang di poster itu sama persis dengan hantu yang sering mengganggunya. Dia segera melihat kembali rekaman dari kamera Yot dan benar saja saat Yot ketakutan, di situ terekam sesosok wajah yang mirip Chaba di poster. Singkat cerita, Som mengetahui aksi pembajakan yang sudah Sen dan Yot lakukan ketika dia menemukan kamera Yot dan melihat hasil rekaman tersebut. Disitulah Sen menceritakan semua apa yang ia alami pada Som, dan dia juga menceritakan kalau dia melihat Yot berada di salah satu adegan di film itu dalam keadaan sudah mati. Som tentunya tidak percaya dengan perkataan Sen, malah menganggap Sen sedang dipengaruhi obat. Dia pun kesal dan langsung pergi meninggalkan Sen. Cerita berlanjut ketika Sen sedang menonton film di teater. Datanglah seorang temannya yang membawakan jam tangan milik Som. Dia menyuruh temannya ini untuk menembus jam tangan Som dari hasil taruhan bola yang dia menangkan beberapa waktu lalu. Lalu kemudian dengan keadaan masih tak sadarkan diri, Sen pun diantar pulang oleh teman-temannya. Terlihat juga di sana sudah ada Som yang menunggu dan merawat Sen. Melihat Sen yang seperti ketakutan, Som mulai berpikir perkataan Sen tentang film itu adalah benar. Dia pun segera mencari tahu tentang produksi pembuatan film itu di internet. Dia menemukan salah satu artikel yang membahas tentang kejadian itu. Ternyata film itu diangkat dari kisah nyata yang mengatakan kalau ada seorang wanita gila menculik anak-anak lalu mencungkil matanya. Dia juga menganggap anak yang dia culik itu sebagai anaknya sendiri. Di situ Som juga mendapatkan alamat dari rumah tersebut yang dijadikan sebagai tempat lokasi syuting pembuatan film itu. Singkat cerita, keesokan harinya mereka menuju alamat rumah menggunakan transportasi umum. Dia melihat orang-orang di daerah itu kehilangan mata mereka.
Bisa disimpulkan kalau mereka adalah korban dari kejahatan yang Chaba lakukan. Tidak butuh waktu lama mereka berhasil menemukan rumah itu dan mereka langsung masuk dan mencari di mana ruangan rahasia Chaba menyekap anak-anak yang telah dia culik. Tapi sayangnya ruangan itu tidak ditemukan. Dan tiba-tiba sebuah kipas angin jatuh dan nyaris menimpa Som. Sen dengan sigap mendorong Som. Tapi sialnya Sen malah terjatuh dan masuk ke ruangan yang terletak di bawah lantai yang membuat Sen tidak sadarkan diri. Tidak lama kemudian Sen pun sadar dan melihat keadaan di sekitar ruangan tersebut. Dan nyatanya ruangan itu adalah ruangan yang digunakan Chaba untuk menyekap anak-anak yang dia culik sekaligus tempat dirinya digantung. Tiba-tiba pintu ruangan itu ada yang menggedor dan ternyata itu adalah Som yang berhasil masuk. Som pun mengajak Sen untuk keluar dari sana. Tapi begitu Sen melangkahkan kakinya, ternyata Som lainnya mengulurkan tali agar Sen bisa memanjat ke atas. จากที่นี่กันเถอะเชนรีบขึ้นมาแล้ว เป็นไรอะเชนฉันบอกให้มานี่ไงเชนมานี่เชนนี่ส้มเอง Scene berpindah saat mereka berada di rumah sakit untuk memeriksa keadaan Sen. Ternyata Sen mengalami patah tulang di lengan sebelah kiri. Dokter yang memang aslinya warga asli daerah itu mengatakan kalau Chaba tidak mati. Ketika warga akan mengantungnya, polisi pun tiba dan berhasil membawa Chaba keluar dan memasukkannya ke rumah sakit. Di sisi lain mereka langsung menuju rumah sakit untuk melihat langsung sosok Chaba. Dan benar saja wajah Chaba ternyata berbeda dengan sosok hantu yang sering mengganggunya. Kemudian terlintas dia melihat sebuah poster film yang pernah dia tonton dan Sen mulai menyadari aktris yang memerankan Chaba itulah yang menghantuinya. Scene berpindah saat mereka pergi ke perusahaan film yang memproduksi film itu. Tapi sayangnya kantor tersebut sudah seminggu tidak ada orang yang datang untuk bekerja. Terlihat juga surat-surat yang sudah menumpuk di kotak pos. Mereka memutuskan untuk masuk melewati jendela yang kacanya sudah Sen pecahkan. Ketika mereka di dalam, mereka mulai berpencar mencari informasi tentang aktris yang berperan sebagai Chaba. Lalu tidak lama kemudian Sen menemukan kaset rekaman di belakang layar kejadian saat Chaba digantung. Dia pun juga menemukan handycam untuk memutar kaset tersebut. Rekaman itu menampilkan proses syuting saat warga mengeksekusi Chaba untuk digantung. Dan menurut sutradara, aktris yang berperan sebagai Chaba itu berperan sangat buruk, yang membuatnya harus melakukan itu berulang-ulang kali. Karena kesal, sutradara mengancam aktris tersebut kalau dia tidak bisa melakukan dengan baik, maka perannya akan digantikan. ขออีกทีนะพี่นะ ได้เลยนะ Setelah memulai kembali adegan itu, aktris itu pun berhasil memukau sang sutradara karena aktingnya yang sangat bagus. Tapi faktanya, tali pengaman yang diikatkan di belakangnya itu terputus yang membuatnya benar-benar nyata merasakan leher yang tergantung. พี่โสปาลินไม่ขาดพี่ Setelah dibantu semua kru turun, sayangnya nyawa aktris itu sudah tidak tertolong dan akhirnya dia dinyatakan meninggal. Setelah Sen selesai menonton rekaman itu, dia langsung menuju bioskop tempatnya bekerja untuk membakar film tersebut. Namun sialnya, dia dihadang oleh pembeli kaset bajakan yang datang untuk meminta rekaman film itu. Seketika para penonton pun mulai keluar dari teater. Sen pun langsung berlari di kerumunan dan berhasil lolos dari dua orang itu dan masuk ke ruangan penyimpanan film. Tanpa pikir panjang, dia langsung membuka film itu dari rollnya dan langsung membakarnya. Merasa semuanya sudah beres, dia pun keluar dari ruangan tersebut. Tapi sialnya kejadian yang tadi ketika Sen dihadang oleh dua orang pembeli itu malah terjadi lagi. Sen mengalami deja vu berulang kali ketika dia membakar film tersebut. Dan pada akhirnya dia berlari ke dalam teater karena mengejar yang dikiranya itu adalah Som. Padahal Som yang asli sedang mengejarnya dari belakang. Ketika masuk ke dalam teater, dia terus mencari Som. Seperti yang kita tahu bahwa itu bukanlah Som yang sebenarnya. Lalu tiba-tiba
Sen pun berlari keluar dari teater dan masuk ke dalam suatu ruangan. Namun nyatanya Sen telah masuk ke rumah Chaba dan menjadi salah satu pemeran di film tersebut. Somi yang melihat Sen berada di film tersebut tidak bisa buat apa-apa selain menyaksikan Sen harus dicungkil matanya oleh Chaba. Di akhir video memperlihatkan orang-orang yang memenuhi teater untuk menonton film tersebut, di mana salah satu adegan saat Chaba digantung terlihat semua terhipnotis dan film pun selesai.